Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran TIK. Untuk kali ini akan saya jelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan sel referensi relatif dan absolut ya. Jadi ada dua jenis referensi sel, yaitu relatif dan absolut. Relatif berubah ketika formula disalin ke sel lain. Absolut akan tetap konstan, itu bedanya. Nah, referensi relatif. Jadi secara default semua referensi sel itu adalah referensi relatif secara default, secara standar. Ketika disalin di beberapa sel, mereka berubah berdasarkan posisi relatif baris dan kolomnya. Misalnya jika kita menyalin rumus misalkan sama dengan B2 plus C2 pada gambar di layar, bisa kita lihat. Nah, ini sudah kita mulai ya. Kita besarkan. Jadi misalkan ini bisa kita lihat sudah berbesar. Jadi misalkan saja pada sel D2 ya, pada sel D2 ini ada sel D2 di sini ya. Ini kita ketik saja rumus misalkan ini sama dengan ya, B2 dikalikan C2. Nah, jadi B2 dikalikan, tentu saja ini adalah bintang ya, bintang C2. Nah demikian. Nah ini jika nanti misalkan kita klik enter lalu muncul nilai ini, coba saya tengahkan dulu ya. Jadi misalkan ini kita dulu, ini kita tengahkan dulu biar enak dipandang begitu ya. Pada posisinya di tengah ini ya. Nah, ini juga ini pun juga kita tekan aja biar nantinya enak dilihat. Ini juga begitu, tengahkan. Nah, cukup. Kita ulangi ya. Jadi sama dengan B2 dikalikan C2 ya, C2. Demikian. Jadi kalau kita ingin tekan enter atau centang ini ya, maka muncul angka 5.000 kan naik, kuantitas dikalikan harga. Nah, apabila sel ini kita kopikan ke bawah, ya, maka tidak akan berubah. Kalau tadi adalah B2 kali C2, maka ketika kita kopikan ke bawah, dia akan secara otomatis. Tidak usah kita tulis, jadi langsung B. Kalau di sini, jadi B3 kali C3. Di sini B4 ya, karena baris 4 ini ya, ini kali bintang ya, maksudnya kalau rumus sama dengan B4 bintang C4. Jadi ini namanya referensi relatif. Ini sebagai contoh kita tarik handle-nya ya. Jadi kalau kita klik ini handle-nya ini ya, tempel, lalu kita tarik ini ya. Jadi yang dimaksud dengan handle itu ini ya, ini ya, ini tanda plus ini ya, tanda plus ini, dan ini ada di pojok bawah ya, pojok bawah kanan ini namanya fill handle, hitam kotak ini. Lalu kita, jika mouse kita ini kita dekatkan, nanti akan berubah menjadi plus hitam ya. Ini kita klik mouse kita dan jangan dilepas dulu ya, lalu kita tarik ke bawah, namanya ini kan namanya fill handle, kita tarik ke bawah demikian. Nah kita lepaskan, nah langsung menjumlahkan namanya. Jadi B3 C3 ini berubah secara otomatis B4 C4 tanpa kita mengganti selnya, jadi secara otomatis ya. Ini yang dimaksud dengan referensi relatif. Berikutnya adalah referensi absolut. Referensi absolut. Kita berpindah ke dua, referensi absolut ya. Nah ini referensi absolut. Referensi absolut tidak akan berubah ketika disalin atau diisi. Jadi Anda dapat menggunakan referensi ini ya, untuk membuat baris dan atau kolom menjadi konstan. Jadi begitu. Tidak berubah secara otomatis maksudnya.
Referensi absolut ditetapkan dalam formula dengan penambahan tanda dolar ya. Tanda dolar ingat. Nah, nanti akan kita contohkan, misalkan contoh yang ada di layar ini kan kita akan menggunakan sel B1 yang berisi B1 ini ya, B1 berisi tarif pajak diskon ya, diskon 25% untuk menghitung diskon pada setiap item dalam kolom D ini, pada kolom D diskon ya. Nah, untuk memastikan referensi untuk diskon konstan bahkan ketika formula disalin, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita pilih sel yang berisi formula. Bisa di sel D3. Sel D3 ini ya. Ini kita ketikkan formulanya sama dengan ya, C3 bintang dikalikan ya, bintang dolar B dolar B dolar tuh ya, dolar B dolar, lalu pada kita ketikkan dolar B dolar 1, dolar B dolar 1 karena B1 ya, maksudnya begitu. Kita mungkin ini ya, setelah kita ketikkan maka kita tekan enter ya. Jadi ini referensi absolut ini ya. Ini kalau kita tekan enter maka pada keyboard atau centang ini rumus akan dihitung dan hasilnya akan ditampilkan dalam sel. Jadi kita coba ya. Nah, ini jadi apa namanya, diskonnya 1250 memang kan 25% ini. Kita katakan ini dalam sen ya kan. Nah, berikutnya jika kita handle ya, kita tarik fill handle-nya maksudnya di sudut kanan bawah tadi ya, ini yang ini ya, tanda plus stamp ini ya. Maka hasilnya nanti akan bisa terlihat seperti ini. Jadi kita tarik, maka demikian ya. Nah ini. Jadi ini konstan. Jadi konstan mengarah ke B1. Jadi begitu. Maksudnya B1 akan selalu ikut, tidak menjadi B2, B3 demikian. Ini namanya sel referensi absolut ya. Yang tadi adalah referensi relatif. Ini cara untuk menghitung diskon atau pajak yang tidak berubah-ubah. Jadi inilah langkah-langkahnya jadi ya. Nah, ini saya kira sudah cukup. Sekarang kita akan melanjutkan pada fungsi ya. Jadi pembahasan mengenai fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah rumus yang sudah tersusun sedemikian rupa yang berguna untuk menyelesaikan kasus tertentu. Jadi fungsi dalam Excel dikelompokkan dalam beberapa kelompok fungsi sesuai dengan kegunaan dan bidang tertentu. Untuk melihat dan memanfaatkan fungsi yang ada dalam Excel itu dapat dilakukan dengan mengklik ikon ini ya. Ini adalah kolom fungsi ya. Nah, pada pembahasan ini penggunaan fungsi akan dituliskan secara manual meliputi beberapa fungsi dalam kategori ya yang paling sering digunakan atau most recently used ya, yang digunakan paling sering itu ya. Kita coba adalah sum saja ya. Sum ini sebagai contoh saja, misalkan saja C6 ini ya, C6 ini. Di sini ada C6 ya. C6 itu di sini, C6. Nah, ini C6. C6 di sini bentuknya adalah, jadi untuk menjelaskan data di sebelah sel ini ya, sama dengan sum ya, kurung buka titik kurung tutup. Nah, ini contoh penulisannya adalah kalau misalkan kita ingin menulis ya, jadi kita coba tulis secara manual ya. Jadi sama dengan sum. Nah, sama dengan sum. Tadi formatnya adalah kurung buka
kurung buka, C6 hingga C ya, bentar, C6 ya, C6, C C3 itu ya, bukan C6, ini C3. Jadi C3 sampai dengan C5. Jadi titik koma, jadi titik koma ya, titik koma, demikian. C3. Oh, bentar ya. Ulangi. C3, lalu ya, titik koma, C6. Oh, C5 C5. Nah, demikian ya. Kurung, tutup. Ini polanya seperti itu. Nah, pada rumus terlihat jelas sekali ya. Ini secara manual. Maka berikutnya adalah kita klik enter ya, maka akan menjumlah. Ini jelas 7.500. Jadi 5.000, 3.000, bentar, C3 sampai C5. Oh, C3 plus C3 C5 ya. Jadi seharusnya ini C3 dan C5 ya. Maaf, ini kita menjumlahkan adalah C3 dan C5. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita menjumlahkan semuanya, tadi ada kurang sedikit, jadi harus C3 ya, C3 sampai C5. Ini rumusnya. Kalau misalkan C3 sampai C5 ini seharusnya kita menggunakan mungkin ada yang kekeliruan ini ya, koma itu ya, enter. Nah, tidak masuk ini. Aduh, ya, saya rasa sudah cukup ini untuk melakukan. Bisa C3 C3.2. Maaf, ini ada keluar. C2 sampai C5. Nah, ini ya, C5, kita tekan enter, jumlahnya 10.500 ya. Berarti keliru, harusnya titik 2 bukan titik koma ya. Inilah cara menjumlahkan. Berikutnya adalah setelah sum, ini misalkan kita coba average ya, average rata-rata ya, rata-ratanya berapa. Ini diskonnya rata-ratanya, kalau misalkan ya ini sebagai contoh saja ya, ini kita hapus dulu aja ya. Berikutnya kalau average sama, yaitu kita klik misalkan kalau misalkan rumus ini ya, sekarang kita berarti menggunakan rumus ya. Kalau misalkan rumus ya kita pilih average. Nah, ini tidak manual ya. Average, lalu berikutnya kita klik OK. Nah, kita klik OK. Ini kalau sudah rumusnya kita akan rata-rata apa? Sel mana? Sel C3 sampai dengan C5. Nah, ini ya sudah C3 sampai C5 kan sudah benar. Nah, kalau sudah benar, kita klik aja OK. Jadi ya kita klik OK ini. Nah, ini. Nah, langsung rata-ratanya adalah 3.500. Ini average rata-rata. Itu kalau menggunakan klik fungsi tadi secara manual. Jadi sudah saya contohkan. Berikutnya adalah fungsi max, digunakan untuk mencari nilai tertinggi data dari sejumlah sel. Nah, mungkin kita ganti yang ini saja ya. Kita ganti yang di D6. Misalkan kita ingin mencari yang tertinggi, meskipun kita tahu 1250 yang tertinggi, tapi kalau jumlahnya besar kan kita nggak tahu. Ini kan sebagai contoh ya. Nah, misalkan kita klik saja fungsi ini supaya kita tidak secara manualnya cuma satu saja ya. Fungsinya adalah kita cari max. Nah, ini max ya, fungsi yang tertinggi max ini ya. Lalu kita klik OK. Jangan lupa
ringnya apa? D3 sampai D5. Selnya yang kita hitung tuh, yang kita cari itu sel berapa sampai mana? D3 sampai dengan D5 ya. Kalau ingat, kalau manual bukan titik koma tapi titik 2 tadi, sampai keliru. Nah, setelah selesai dah betul, maka kita klik OK. Nah, maka jelas sekali yang tertinggi adalah 1250. Nah, coba sekarang kalau yang minimal bagaimana? Yang minimal tinggal saja kita klik aja. Misalkan ganti ini kita hapus dulu, minimal ya langsung aja. Ini lalu kita cari yang min, ya tadi kan max. Nah ini lalu kita cari yang min. Ya. Mungkin di sini nggak jarang digunakan ya. Sehingga tidak kelihatan di sini. Mungkin ini kita ketik, kalau tidak kelihatan di sini mungkin min ini, lalu go. Nah ini kita cari apakah min itu mungkin jarang digunakan sehingga tidak kelihatan ya. Nah, ini ada coba min ya, min minimal maksudnya. Itu kalau memang ternyata nggak muncul ya, karena jarang digunakan tidak muncul di situ, kita klik OK. Berapa? Ini C3 sampai C5, lalu kita klik OK, maka ini ya. Jadi minimal yang memang yang paling kecil adalah 2500. Seperti itulah contoh penggunaan fungsi ya. Berikutnya adalah untuk fungsi tag. Itu jarang sekali digunakan, sehingga dalam hal ini tidak begitu perlu untuk dijelaskan. Saya kira yang utama adalah fungsi-fungsi, yaitu rata-rata, menjumlah, minimal, maksimal, dan seterusnya tadi ya. Untuk fungsi tag ini memang cukup dibaca saja di materi yang ada. Saya kira ini sudah cukup untuk sebagai contoh ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akan sampai ketemu dengan video-video ya pembelajaran berikutnya. Kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.